Bismillahirrahmanirrahim. Mausu'ah Syekh Siddiq Al-Ghumari Juzu 16. Di judulnya Kitabatu Amalil Ibad. Menulisnya amal-amal hamba fi ilmillahil kadim dalam ilmu Allah yang kadim. Artinya kan semua yang akan terjadi, semua yang akan dialami dilakukan oleh hamba kan sudah Allah tulis ya. Sudah ada dalam ilmu Allah. Pantas enggak orang protes kalau semuanya sudah ditulis berarti kan apapun yang kita lakukan berarti sudah ditentukan oleh Allah. Kan nggak pantas Allah menyiksa kita. Ya, lebih kurang begitu bentuk pertanyaan. Soal ketujuh, Su'ila radhiyallahu anhu. Beliau ditanyakan, Innallaha subhanahu wa ta'ala kataba fi ilmihil kadim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah menulis oleh Allah dalam ilmunya Allah yang kadim. Anni azni. Ini contoh pertanyaannya. Allah telah menulis saya itu akan berzina, au aktulu, saya akan membunuh, au asriku, atau saya akan mencuri. Falima yu'azzibuni. Maka mengapa menghukum menyiksa yanya Allah akan saya ala hadzal ismi atas ini dosa? Bahwa ladzi katabu alayya. Padahal dianya Allah itulah yang telah menulis yanya Allah akannya dosa atas saya. Semuanya sudah ditulis oleh Allah. Kalau saya melakukannya, kenapa Allah menghukum saya? Walau jitama'al ins wal jinnu ala ayyan fa'uni bisyai'in. Andaikan berkumpullah oleh jin dan manusia, semuanya berkumpul saling tolong menolong ala ayyan fa'uni agar mereka memberi manfaat kepada saya dengan sesuatu layan fauni, niscaya mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepada saya illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu li, yang sungguh telah menulis akannya oleh Allah untuk. Wah, ini bentuk pertanyaan yang sering ya. Kenapa Allah menghukum orang kalau memang semuanya terjadi dan bahwa bahkan Allah sudah menulisnya? Ya, kita lihat jawabannya ini. Saya juga nggak paham kan. Nah, kita lihat jawaban Syekh Siddiq. Fa'ajaba radhiyallahu an, maka Syekh menjawab. Warada fil hadis, telah datang dalam hadis oleh Idza dzukiral qadaru fa'amsiku. Ini di atas kan berkaitan dengan takdir Allah. Dalam hadis Nabi, apabila disebutkan akan qadar fa'amsiku, maka diamlah kamu, tahanlah. Ketika orang bercerita tentang qadar, kamu jangan ikut-ikutan. Fa'amsiku, tahanlah kamu. Warada fi hadisin akhara, datang dalam hadis yang lain, ukhiral kalamu fil qadari li syirari ummati akhir zaman. Ditunda akan pembahasan pada masalah kadar. Ditakhirkan akan kalam, akan pembicaraan tentang kadar, li syirari ummati. Bagi yang paling buruk umatku pada akhir zaman. Pada akhir zaman katanya orang akan membahas tentang kadar. Padahal, waqad nasab ibnu Sam'ani wa ghairuh. Padahal sungguh telah menjelaskan oleh Ibnu Sam'ani dan lainnya Ibnu Sam'ani dari kalangan para ulama. Apa yang beliau jelaskan? Ala anna sirrul qadari mimma ikhtassallahu bi'ilmih. Pada bahwa sungguh rahasia takdir, rahasia takdir Allah itu termasuk sebahagian dari perkara yang khususlah Allah dengan mengetahuinya perkara. Artinya rahasia kadar. Kenapa semuanya ada takdir kan? Nah, sebenarnya tentang takdir itu cuma Allah saja yang tahu. Kita nggak tahu. Karena itu kita nggak perlu membahasnya. Falam yutli alaihi nabiyan mursala. Maka tidak memberitahukan oleh Allah atasnya rahasia kadar akan seorang nabi yang diutus. Wala malakan mukarraban, tidak pula malaikat yang didekatkan dengan Allah. Jadi rahasia takdir itu nggak ada yang tahu seorang pun. Nabi nggak tahu. Nabi yang diutus, Nabi Rasul nggak tahu. Malaikat yang dekat dengan Allah pun nggak paham tentang rahasia takdir. Apalagi kita. Wala yumkinu li ahadin minal khalqi ayyakifa ala hakikatil qadari wa sirri. Dan tidak mungkin bagi siapapun dari makhluk oleh bahwa tahu ia kepada hakikat kadar dan rahasianya kadar, nggak ada yang tahu. La fid dunya wala ba'dal mauti. Tidak mungkin di dunia, tidak pula sesudah kematian, wala fi mauqifil kiamah, tidak pula pada perhentian-perhentian kiamat. Artinya di dunia kita nggak tahu rahasia takdir Allah, sesudah kematian di akhirat pun nggak tahu. Kapan juga kita tahu? Wa innama yutli'uhumullahu alaihi ba'da dukhuli ahlil jannatil jannah. Hanya saja memberitahukan kepada mereka oleh Allah atasnya rahasia takdir. Kenapa sih Allah menentukan ini untuk kita, menentukan itu untuk si fulan? Hanya saja memberitahukan kepada mereka oleh Allah atasnya rahasia takdir. Sesudah masuknya penghuni sorga ke dalam sorga. Waduhuli ahli narin nara. Masuklah orang-orang yang berhak masuk neraka ke dalam neraka. Fahunaka fakat. Maka cuma di sana saja. Ya'riful khalqu sirral qadari.
mengetahui oleh makhluk akan rahasia takdir, wa haqiqatahu dan hakikatnya. Amma qabla dzalika fala matma'a li ahadin fi ma'rifatihi. Adapun sebelum demikian, sebelum penduduk surga masuk surga, orang yang berhak masuk neraka, maka tidak ada harapan. Fala matma'a li ahadin. Tidak ada harapan bagi siapapun fi ma'rifatihi dalam mengenalnya rahasia kadar. Jadi takdir kita nggak tahu. Tinggal kita percaya aja. Kainam mangkana. Adalah siapapun ada ia. Siapapun orangnya, mau malaikat, mau nabi, mau siapapun, nggak ada yang tahu rahasia takdir. Nah, ini mukadimah jawaban. Kemudian beliau menjawab, bagaimana tadi semuanya sudah ditulis oleh Allah? Apakah ketika Allah menulis berarti Allah memaksa kita untuk maksiat? Allah menulis si fulan nih akan mencuri. Apakah bermakna Allah memaksa kita untuk mencuri? Oh ini belum, jawabannya di depan. Waqad khadha qauman fil qadari dan sungguh telah menyelamlah oleh satu kaum dalam kadar. Ada orang-orang yang suka membahas kadar. Wa hawalu ay ya'rifuhu bi'aqulihim dan berusaha mereka wahawalu berusaha mereka agar mereka mengenal akannya rahasia kadar dengan akal-akal mereka. Fadallu wa adallu maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. Bal kafarat ta'ifatun minhum bahkan telah kafirlah oleh satu kelompok dari mereka. Ada orang yang menjadi kafir dengan sebab membahas terlalu dalam tentang takdir, bingung dia, ya kan? Kalau Allah menentukan, Allah sudah menentukan si fulan kafir, kenapa Allah menghukumnya dalam neraka? Nah, kan susah untuk dipahami misalkan. Ya, bahkan telah kafirlah oleh satu kelompok dari mereka. Kok bisa mereka jadi kafir? Hai za'amat annallaha lam yuqaddir khairan wala syaran. Sekira-kira menyatakan ianya satu taifah, satu kelompok bersungguh tidak mentakdirkan akan kebaikan, tidak pula kebaikan, keburukan. Sehingga ada orang memang yang menyatakan Allah tidak mentakdirkan apa-apa. Ya kan? Allah tidak mentakdirkan kebaikan, tidak pula keburukan. Ya, wala ya'lamu ma yaf'aluhul abdu illa ba'da husuli dan tidak tahu hanya Allah akan apa yang akan diperbuat akannya oleh hamba kecuali sesudah terjadinya perbuatan. Apa yang akan terjadi ke depan? Ada kelompok yang meyakini Allah nggak tahu sehingga itu harus terjadi dulu. Wa hadza kufrun surah, ini kufur yang terang. Lianna fi isbatul jahli lillahi ta'ala. Karena dalam demikian keyakinan tadi itu menetapkan kebodohan bagi Allah. Kita menyatakan Allah nggak tahu sebelum terjadi sesuatu. Ta'ala anzalika uluwan kabira. Maha sucinya Allah dari demikian akan sebagai maha suci lagi maha besar. Ini baru. Oh, belum juga. Wa za'imat ta'ifatun ukhra dan menyatakan oleh kelompok yang lain. Anallaha qaddaral khaira wa lam yuqaddir syarra. Allah itu cuma mentakdirkan kebaikan, tidak mentakdirkan keburukan. Nah, kan? Ada juga karena bingung tadi. Allah cuma mentakdirkan kebaikan, tidak mentakdirkan keburukan. Ketika keburukan diperbuat itu berarti atas keinginan hamba sendiri. Wa hadza dalalun fil akidah. Ini juga sesat dalam akidah kata Syekh Sidik. Nah, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi yang di luar kehendak Allah kan kalau Allah tidak mentakdirkan. Wa za'imat ta'ifatun ukhra dan menyatakan oleh kelompok yang lain anallaha qaddara al-khaira wa qaddara syarra. Ada kelompok yang lain menyatakan Allah mentakdirkan kebaikan dan mentakdirkan keburukan. Walakinnaha i'taradat ala ta'dzibil 'asil isyani. Tetapinya kelompok ini memprotes ia kepada disiksanya pelaku maksiat karena kemaksiatannya. Nah, inilah semacam bentuk pertanyaan di atas. Ini kelihatannya ada kelompok yang dia percaya takdir baik, takdir buruk. Tapi dia protes nih. Kalau memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, kenapa orang melakukan dosa itu dihukum oleh Allah? Ya, kan gitu. Wa kullu hadza dhalalun adda ilal khuruji an awamir syara. Bermula semua ini tadi, kelompok-kelompok di atas itu sesat, ada yang membawa ianya kesesatan kepadanya seseorang, al khuruja akan keluar an awamir syara dari perintah-perintah agama. Wa kullu hadza dhalalun, semua ini itu sesat, ada yang membawaki ianya semua ini kesesatan kepadanya seseorang akan keluar dari perintah-perintah agama bagiyatal wusuli ila syai'in karena berharap sampai kepada sesuatu akhbar Allah yang Allah sudah memberitahukan annahu wa sungguh sesuatu itu ihtassa bi ilmi terkhusus hanya Allah dengan ilmunya sesuatu karena ada kelompok-kelompok yang pengen mengetahui sesuatu hal yang padahal Allah menyatakan sesuatu itu cuma Allah yang tahu. Itu khusus Allah yang tahu, kita masih berharap pengen tahu juga. Akhirnya kita jadi tersesat.
Ya, jadi dalam masalah qada qadar berarti menurut Syekh Siddiq ini kita iman aja. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi, dan berumlah orang-orang yang mendalam dalam ilmunya itu mereka berkata amanna bihi. Kami beriman dengan seluruh ayat mutasyabihat. Kullun min indi rabbina. Semua dari Tuhan kami. Baik ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, dua-duanya dari Tuhan kami. Nah, ini baru jawaban. Wa ma'a hadza yajibu an ta'lama anna ilma Allahi bihusuli syai'. Bersama ini jawaban tadi. Wajiblah bahwa engkau tahu bahwa sungguh ilmu Allah dengan hasilnya sesuatu. Ketika Allah tahu sesuatu akan terjadi, kamu akan mencuri di masa depan, kamu akan membunuh orang di masa depan. Bersama ini wajib bahwa engkau tahu bahwa sungguh tahunya Allah dengan terjadi sesuatu. Au kitabati, atau dengan menulisnya Allah baginya sesuatu di Lauh Mahfuz, itu layu asiru. Itu tidak mempengaruhi ya pada hasilnya sesuatu. Ketika Allah tahu si fulan akan mencuri, kemudian Allah menulisnya dalam Lauh Mahfuz si fulan akan mencuri, ya kan? Pengetahuan Allah, tulisan Allah itu tidak mempengaruhi untuk terjadinya. Artinya Allah menulis itu berdasarkan pengetahuan Allah. Bukan berarti Allah menulis, Allah memaksa si fulan untuk mencuri, enggak. Nah, itu. Nah, ini. Bersama ini wajiblah bahwa engkau ketahui bahwa sungguh tahunya Allah dengan terjadi sesuatu. Atau kita batahu kita atas kepada ilmu. Bahwa sungguh menulisnya Allah baginya sesuatu dalam Lauh Mahfuz itu layu asiru, tidak mempengaruhi ia pada hasilnya sesuatu. Wala yarghamu syakhsa ala fi'li, dan tidak memaksa ianya ilmu Allah atau tulisan Allah tadi akan seseorang kepada melakukan sesuatu. Enggak. Karena kita tahu kan menulis ilmu itu bukan sifat taksir. Katakanlah kita tahu masa depan. Kita menulis seseorang si fulan ini jam 10 akan ke pasar. Apakah gara-gara kita menulis berarti memaksa dia untuk ke pasar? Enggak. Dia ke pasar atas keinginannya. Kita menulis atas dasar pengetahuan kita. Nah, itu juga Allah. Jadi Allah menulis, Allah tahu si fulan akan berbuat A, B, C, itu tidak berarti Allah memaksa dia untuk melakukan itu. Kenapa? Li'anna la ilma wal kitabata laisa min sya'nihi ta'sir. Karena ilmu dan penulisan, tidak ianya ilmu, tidaklah dari sifat keduanya itu taksir. Ilmu dan penulisan tidak mempengaruhi yang lain. Yang mempengaruhi itu kudrah kan? Dalam ilmu tauhid sifat taksir itu sifat kudrah. Wa innamat ta'siru sya'nul kudrah. Hanya saja taksir, pengaruh, itu sifat kudrah. Fa'ilmullahi annaka satadni la yurghimka ala fi'lil zina. Maka fa'ilmullah. Maka bermula ilmu Allah. Taunya Allah bahwa sungguh kamu itu nanti kamu akan berzina itu lam yurghimka. Tidak memaksa ianya pengetahuan Allah akan engkau kepada melakukan zina. Allah tahu kamu akan berzina. Apakah itu Allah memaksamu untuk berzina? Enggak. Kamu berzina atas godaan setan. Makanya kamu pantas dihukum. Wa innamal ladzi arghamaka syahwatuka syaitaniyah. Hanya saja alladzi yang memaksa akan kamu, hanya saja alladzi yang memaksa ianya alladzi akan kamu itu, hanya saja alladzi perkara yang memaksa ia akan kamu untuk berzina itu syahwatuka syaitaniyah. Syahwatmu yang setan, wa tadhyinu syaitani laka, dan hiasan setan bagimu. Kamu berbuat salah itu atas godaan setan. Jangan menyalahkan tulisan Tuhan. Tuhan menulis karena memang Tuhan maha tahu masa depan. Wala dakhala li'ilmillahi wala li masyiatihi wala li kitabihi fi irghamika 'alal fi'li. Dan tidak ada ikut campur bagi pengetahuan Allah, tidak pula bagi kehendak Allah, tidak pula bagi tulisan Allah dalam memaksamu kepada berbuat maksiat tadi. Wala insiyaqika ilahi, dan tidak pula dalam terseretnya kamu kepadanya maksiat. Fa'arif hadza, maka ketahui olehmu akan ini, wa ta'ammal hujayidan, pikirkan olehmu akan ini benar-benar. Wallahu ya ta'ala hudaka, Allah itu akan mengurusi, ia akan bimbingan. Maknanya ketika kita berbuat salah tidak pantas kita menyalahkan Tuhan, ya kan? Nah, kita berbuat salah ini kesalahan kita sendiri. Kita akan dipertanyakan. Jadi kita berarti, nah itu kita digoda oleh setan. Nah, itu nggak boleh berarti di sini kita apa-apa kan Allah sudah menentukannya, mentakdirkannya. Karena kita nggak dianjurkan membahas tentang takdir. Takdir itu satu kekhususan, cuma Allah yang tahu rahasianya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi